Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali di Hadi Kurnianto Channel. Kita akan belajar tentang senyawa kovalen dan ikatan kovalen. Ya, jadi pada dasarnya senyawa kovalen ini adalah senyawa yang terbentuk karena atom-atom itu berikatan secara kovalen. Nah, apakah itu ikatan kovalen? Ya, sebelumnya kita sudah belajar ikatan ion. Ya, definisi ikatan ion bisa juga didefinisikan sebagai ikatan antara logam dan non logam. Kalau kovalen ini ya definisinya boleh ya ikatan yang disebabkan karena ya atau ikatan yang terjadi ya jika non logam ya atom-atom non logam berikatan ya. Ini definisi pertama ya. Definisi kedua ya. Definisi kedua juga boleh didefinisikan ikatan yang terjadi karena ya pemakaian bersama pasangan elektron ya. Pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, ini adalah dua definisi dari ikatan kovalen. Ya, apabila dua definisi ini dipahami dengan baik, maka pasti teman-teman dapat memahami ikatan kovalen dengan baik. Tapi sebelumnya untuk memahami ikatan kovalen lebih mendalam ya, teman-teman wajib menghafal unsur-unsur yang tergolong dalam unsur-unsur non logam ya. Ini pengetahuan dasar ya. Jadi unsur-unsur non logam itu kalau dari golongan 1A bisa kita lihat ada hidrogen ya. Ada hidrogen. Kemudian di golongan 2A itu ada berilium ya, dengan lambang Be. Golongan 3 itu ada boron. Golongan 4 itu ada karbon dan silikon. Golongan 5 itu ada nitrogen dan fosfor. Golongan 6 itu ada oksigen dan belerang sulfur. Golongan 7 itu ada facial bareng ibu ya. Dan golongan 8 ini ada Xe yang membentuk senyawa kovalen ya. Meskipun semua golongan 8 ini sebenarnya non logam, tapi yang membentuk senyawa kovalen itu baru ditemukan Xe ya. Jadi pada dasarnya ikatan kovalen ini adalah ikatan antar atom-atom yang ini ya, atom-atom non logam dari golongan 1A sampai 8A ini ya. Jadi contoh soal yang pertama ya, contoh soal yang pertama ini misalnya nih ya, di antara senyawa-senyawa berikut manakah yang tergolong senyawa kovalen ya. Senyawa kovalen itu tadi syaratnya itu adalah atom-atomnya harus non logam saja yang berikatan ya. Jadi kalau ada yang logam maka nanti menjadi senyawa ion. Jadi kalau yang diminta senyawa kovalen maka pastikan atom-atom tersebut adalah atom-atom non logam semuanya. Contoh begini, misal yang A ini ya, A ini kan ada senyawa sodium oksida atau natrium oksida ya. Kalau kita lihat Na-nya di sini, ini kan tidak ada di daftar unsur-unsur non logam ya. Berarti Na ini termasuk logam ya, L. Saya singkat dengan L. Oksigen ini kan ada di unsur non logam ini, golongan 6A ya. Berarti ini adalah unsur non logam. Karena di sini logam dan non logam, maka jenis ikatan yang terjadi adalah ikatan ion ya. Maka senyawa yang terbentuk pun nanti adalah senyawa ion ya. Kemudian yang B ini SO2. Kalau kita cek SO2 ini ya, ini kan ada S dan O. S ada di unsur non logam 6A, O ada di unsur non logam 6A juga. Jadi semuanya ini adalah non logam. S-nya non logam, O-nya juga non logam. Maka ini pasti ya senyawanya berikatan secara
kovalen ya, maka disebut juga dengan senyawa kovalen ya. Maka yang ini termasuk senyawa kovalen ya. Kemudian PCl3, kalau kita lihat P ada di unsur non logam golongan 5A, Cl juga ada di unsur golongan non logam 7A ya, berarti ini semuanya non logam. Berarti ini juga ikatannya ya kovalen ya, karena semuanya non logam gitu ya. Jadi gampang sekali kita memprediksi senyawa-senyawa yang berikatan secara kovalen ataupun ion ya. Kuncinya teman-teman harus bisa menghafalkan ini ya, unsur-unsur non logam ya. Unsur-unsur non logam ini harus dihafalkan begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau masalahnya kita diminta menggambarkan proses ikatan pada senyawa kovalen, misalnya pada PCl3 begini ya, CH4, CO2, C3H8, N2 dan seterusnya ya. Cara menggambarnya gampang ya. Misalnya di sini kita mau gambar dulu PCl3. Kita lihat ya, P itu adalah unsur golongan 5, maka P itu nanti berarti dia punya 5 elektron valensi ya. Jadi P itu punya nilai elektron valensi sebanyak 5. Karena elektron valensinya baru 5, berarti P ini nanti dia akan menerima 3 elektron ya. Menerima 3 elektron. Maka karena dia mau menerima 3, maka dia juga harus memberi 3 elektron. Itu kuncinya di ikatan kovalen ya. Jadi kalau dia mau menerima sejumlah atom, dia harus berikan sejumlah atom juga ya. Nah, di sini yang kedua ada Cl ya. Cl kalau kita lihat dia ada di golongan 7, berarti dia punya elektron valensi 7. Karena elektron valensinya 7, berarti dia cuma mau menerima 1 elektron ya. Dampaknya dia juga harus memberi 1 elektron. Nah, kalau sudah kita tahu ini ya, yang diterima berapa, yang diberi berapa, selanjutnya tinggal kita gambar. Jadi pada yang A ini kan ada PCl3, jadi ada atom P dan Cl-nya 3 ya. Maka kita pastikan atom pusatnya adalah P. Atom pusat itu adalah atom yang paling sedikit jumlahnya ya. Berarti di sini P dikelilingi Cl sebanyak 3, menempatkan atomnya pun bebas ya. Yang penting di sekeliling atom P. Kita tahu bahwa elektron valensinya P itu ada 5 ya, berarti kita tulis 5. Tapi yang 3 ya, 3 itu kan P itu kan mau menerima 3, berarti dia harus memberi 3. Jadi yang 3 ini mau diberikan kepada Cl, tapi setiap Cl hanya menerima 1, maka P memberikan 1 ke Cl ya, karena Cl hanya menerima 1. Nah, di titik ini Cl kan juga karena dia mau menerima 1, dia harus memberi 1. Maka Cl pun harus memberikan elektron valensinya ya. Dia mau menerima 1, maka dia harus memberi 1. Nah, tapi semua elektron valensi Cl harus digambar juga ya, karena ada 7. 1 sudah dipasangkan, berarti tinggal 6 yang kita gambar ya. Kita gambar menjauhi ya. Jadi yang dipakai untuk berikatan kita pasangkan di antara atom-atom yang berikatan. Jadi seperti ini yang tidak dipakai berikatan ya, kita pasangkan menjauhi ya, menjauhi di antara 2 atom yang berikatan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan elektron valensinya semua sudah mencapai 8. Ya, kalau sudah mencapai 8 ya, mencapai kaidah oktet, maka dia sudah stabil. P juga sudah mencapai 8. Jadi yang dilingkari ini yang elektron di antara atom-atom saja ya, di antara atom-atom yang berikatan. Nah, ini begini ya. Nah, ini kan semuanya sudah mencapai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kalau sudah 8 ini sudah stabil. Ini yang disebut dengan istilahnya rumus Lewis ya. Bagaimana kalau kita buat rumus strukturnya? Ini kalau kita gambar rumus strukturnya berarti ada P ya mengikat Cl ya. Karena di sini ada 1 pasang
satu pasang elektron ya. Satu pasang elektron itu jumlahnya 2. Sudah saya bahas di video sebelumnya. Ya, maka stripnya 1. Kalau ada satu pasang, stripnya 1. Ke bawah juga ada satu pasang. Ke samping juga satu pasang ya. Dan di sini ada pasangan elektron atom pusat yang tidak dipakai untuk berikatan, ini namanya adalah PEB ya. Atau istilahnya adalah pasangan elektron bebas ya. Ini perlu untuk diketahui. Jadi kalau pada atom pusat itu ada elektron yang tidak dipakai untuk berikatan, itu namanya adalah PEB ya. Sepasang itu berarti terdiri dari 2 elektron. Yang ini ya, yang ini namanya adalah pasangan elektron ikatan ya. Jadi yang namanya pasangan elektron ikatan ya. Ikatan begitu ya. Ini perlu untuk diketahui tentang PEB dan PEI karena nanti akan dipakai untuk mengkaji konsep kepolaran senyawa dan geometri molekul ya. Jadi tolong dipahami dengan baik. Nah, kalau yang seperti ini, karena ini kan yang dipakai berikatan ini hanya satu pasang ya di antara 2 atom ini. Stripnya 1 begini namanya adalah ikatan kovalen tunggal ya. Kovalen itu ada kovalen tunggal, ada rangkap 2 dan rangkap 3 ya. Coba kita cek yang B. Kita cek gambar yang B ya. Gambar yang B CO2, berarti kan kita punya atom pusatnya C. Kita tahu C di golongan 4, berarti dia punya 4 elektron valensi C ini ya. Punya 4 elektron valensi, berarti elektron valensinya karena baru 4, dia harus membuat elektron valensinya 8. Elektron valensinya 8 ya. Berarti dia harus menerima 4 C ini. Karena mau menerima 4 berarti dia harus memberikan 4-4-nya. Sedangkan O ya. Sedangkan O itu kan golongan 6. Golongan 6 berarti punya 6 elektron valensi. Berarti dia harus menerima 2. Karena dia mau menerima 2, berarti O ini juga harus memberi 2 ya. Jadi C ini punya 4 elektron valensi tapi harus memberi 4. Padahal O hanya menerima 2, berarti yang 2 diserahkan O yang di sebelah kanan, yang 2-nya diserahkan O yang sebelah kiri. Sementara O juga mau menerima 2, maka dia harus memberi 2 ya. Karena punya 6 elektron valensi, berarti yang lain digambar menjauhi ya. Juga mau menerima 2, maka harus memberi 2 ya. Nah, kalau kita lihat di sini elektron masing-masing O sudah mencapai 8 ya. Jadi yang dilingkari itu sampai dengan yang di antara 2 atom. Nah, ini ya. Ini. Nah, semuanya sudah mencapai 8 ya. Ini disebut dengan rumus Lewisnya ya. Ini disebut dengan rumus Lewisnya ya. Kemudian ya, yang kalau kita gambar rumus strukturnya, berarti karena di sini ada 4 elektron, berarti ada 2 pasang. 2 pasang yang dipakai untuk berikatan, maka berarti stripnya harus 2 ya, CO. Ke samping kiri juga berarti CO. Karena ini stripnya ada 2 ya, maka disebut dengan kovalen rangkap 2. Berarti ada berapa ikatan kovalen rangkap 2 ya? Berarti ada 2 ikatan kovalen rangkap 2. Yang satunya sebelah kanan ini, yang satunya sebelah kiri. Ada 2 ikatan kovalen rangkap 2. Yang C sekarang ya. Misalnya kita mau gambar N2. Berarti ada atom N berikatan. N golongan 5. Berarti dia mau menerima 3 ya. Golongan 5 kan punya 5 elektron valensi. Berarti dia harus menerima 3, maka dia harus memberi 3 juga. Nah, gini. Ya, kemudian yang satunya juga sama ya. Berarti kan nanti elektron keduanya sudah mencapai 8 semua, sudah stabil. Ya. Berarti kalau kita gambar, ini namanya rumus Lewis ya. Kalau kita gambar rumus strukturnya, berarti kita gambar, karena di sini ada 6 elektron, berarti ada 3 pasang. Berarti ada,
kita dapatkan di sini ya. Pada rumus struktur kita ketahui ini ada ikatan kovalen rangkap 3 ya. Bagaimana dengan CH4, CH3H8 dan C2H2? Coba dikerjakan sendiri. Terima kasih.